Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya banggakan mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang Hukum Pidana Islam yang sekarang sedang mengikuti atau sedang menonton video ini, dan pemirsa channel Ismadil TV yang senantiasa mengikuti kajian di channel Ismadil TV. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari video ini, karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Yang membedakan hanyalah ada orang rajin, ada orang malas. Orang rajin maka dia mendapatkan ilmu pengetahuan, maka bisa kita katakan orang itu adalah pintar. Tetapi orang yang tidak belajar, maka dia tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka bisa kita katakan dalam bahasa Arabnya itu al-buyan, artinya itu bodoh. Maka dari itu saudaraku, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari kajian ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada dua nikmat terbesar di dalam diri kita, yang mana kedua nikmat ini tidak bisa dipisahkan, yaitu nikmat sehat dan umur. Kedua nikmat ini tidak bisa kita pisahkan, selalu bergandengan, bagikan suami dan istri. Kemana suaminya pergi, di situ istrinya ikut. Artinya apa? Selalu bersama. Bahasa Palembangnya itu setuluan. Kedua nikmat ini adalah nikmat sehat dan umur. Kenapa kita harus bersyukur terhadap nikmat umur? Karena betapa banyak orang yang umurnya 30 tahun, tidak sampai umur 40 tahun tuh mati. Bahkan ada umur 20 tahun mati. Hartanya banyak Pak Ustaz. Hartanya banyak. Mobilnya bagus. Mobilnya Force. Wah. Mobilnya ada mobilnya itu bagus-bagus, mobil Lamborghini, mobil Mercy, mobil Epalia, mobil apa lagi, Livina, mobilnya mobil cewek galau, mobilnya mobil perempuan semuanya. Mobilnya banyak, rumahnya bagus, tetapi dia tidak bisa menikmati hartanya saudaraku. Dia berdoa umur 30 tahun agar menjadi orang kaya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 30 tahun dikabulkan oleh Allah, 35 tahun dia meninggal. Berarti cuma 5 tahun dia bisa menikmati harta kekayaannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah ternyata harta yang banyak tidak menjamin kita bisa menikmati sampai umur kita tua nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur terhadap nikmat sehat, karena betapa banyak orang yang panjang umur tapi tidak sehat, penyakitan. Makanannya setiap hari bubur obat. Pak Ustaz, dia itu sering jalan-jalan ke luar negeri. Saudaraku, dia itu jalan-jalan bukan dia itu ke luar negeri bukan untuk traveling, bukan karena untuk refreshing atau jalan-jalan. Mereka itu pergi ke luar negeri karena untuk berobat. Iya, berobat.
Maka begitu pentingnya nikmat sehat dan umur. Maka dari itu saudaraku, mari kita bersyukur terhadap kedua nikmat ini. Yang lain kita bersyukur semua terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kedua nikmat ini adalah nikmat terbesar bagi kita. Oke? Sepakat? Dan bersyukur kita, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Banyak orang bertanya, "Pak Ustaz, syafaat itu apa Pak Ustaz?" Syafaat itu adalah pertolongannya Nabi. Yang mana Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan semua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Apalagi Nabi Ismail. Tidak ada ya Nabi Ismail. Semuanya tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah mahasiswaku Indra dan Pata Palembang, memang beginilah ketika saya menyampaikan materi di depan mahasiswa, baik itu ketemu secara langsung maupun dalam hal learning ataupun ya belajar dalam jarak jauh. Saya itu tidak, ketika masuk kelas, ketika memberikan materi itu tidak langsung materi, tapi saya berikan motivasi, saya berikan semangat kepada mahasiswa bagaimana kita itu menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Ada kan sebagian guru ketika dia masuk ke dalam kelas, dia langsung salam, memberikan materi. Kalau saya tidak, kalau bagi saya itu membosankan. Kalau bagi saya itu membosankan. Oke, kita berikan motivasi, kita berikan pencerahan kepada mahasiswa, dan mahasiswa pun insya Allah bisa menerima dan semangat untuk belajar. Oke, maka dari itu saudaraku, saya sarankan kepada kalian semangat untuk belajar. Ingat orang tua di rumah. Oke, orang tua menyekolahkan kita, orang tua menitipkan kita di lembaga atau di jamiah, di universitas ini. Cita-cita orang tua kita hanyalah satu, agar anak aku menjadi orang sukses. Orang tua kita tidak pernah bercita-cita, kapanlah anak aku punya istri yang cantik seperti Cinta Laura, kapanlah anak aku ini kapanlah anak aku punya istri yang cantik seperti Syahrini yang punya bulu mata anti badai cetar membahana. Oh lala, tidak pernah. Tidak pernah. Si cita-cita orang tua kita hanyalah satu, kapan anakku bisa sukses dan bahagia. Itu kebahagiaan dunia dan akhirat, saudaraku. Maka dari itu manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini, menciptakan kita di dunia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Ya, kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, baguskanlah pula akhlakku kepada manusia, akhlakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada kan yang kita kenal tuh doa ketika kita bercermin, Allahumma, ada tuh, coba perhatikan ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin Hasin khuluqi. Nah, inilah doa yang ketika kita baca, ketika kita bercermin. Coba perhatikan doa ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin
fahassin khuluqi. Nah, ini doa yang kita baca ketika bercermin. Apa artinya? Allahumma, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, ya Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Kama, sebagaimana hasanta, Engkau telah membaguskan, Engkau telah mengindahkan, Engkau telah memperbaiki, Engkau telah apa? Hasanta, Engkau telah memperbaiki khalqi, Engkau telah memperbaiki ciptaanmu ini. Ciptaanmu ini siapa? Kita, diri kita, manusia, diri kita ini. Fahassin, ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah. Hassana yuhassinu tahsinan, fahassin, ya Allah perbaikilah khuluqi, akhlak aku. Ini yang terpenting saudaraku. Disinilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalqi fahassin khuluqi, ya Allah maka perbaikilah akhlakku. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Nah, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, Engkau telah membaguskan ciptaanmu ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ciptaan ini manusia dengan sempurna. Allah berikan kita mata untuk melihat, Allah berikan kita tangan untuk memegang, Allah berikan kita kaki untuk berjalan, Allah berikan kita lisan untuk mengucapkan sesuatu yang baik yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang harus kita syukuri, maka tercapailah yang namanya akhlak kita kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pelajaran tajwid atau tahsinul qiraah. Oke. Tajwid. Sengaja saya menulis seperti ini supaya jelas. Saya itu menulisnya hati-hati karena takut salah. Karena saya itu selalu hati-hati dengan tulisan. Karena saya itu seorang seniman kaligrafer. Saya itu seorang seniman kaligrafi Al-Quran. Jadi saya sudah pernah belajar tentang kaidah huruf kaligrafi. Jadi ketika saya menulis itu harus hati-hati, tidak bisa saya menulis dengan cepat. Saya melihat lagi, takutnya salah. Ada orang itu ketika menulis, dia indah tulisannya, dia tidak lagi memperhatikan kaidah salah benar salahnya tulisan, tapi dia hanya memperhatikan kaidah huruf. Kaidah huruf dia perhatikan sehingga tulisannya salah. Maafkan kalau saya menulis ini agak lambat. Saya lihat lagi. Ya. Baiklah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu pelajaran hukum nun mati. Hukum nun mati. Hukum nun mati. Ya. Nun mati dan tanwin. Ini ini hukum nun mati dan tanwin. Oke. Kita sudah belajar kemarin, itu kan ada 5 kan? Hukumnya ada 5 kan? Yang membawa nun mati dan tanwin ini ada 5. Yang pertama izhar halki, yang kedua apalagi? Yang kedua idgham biguna, idgham bilaguna, iklab dan ikhfa. Ini izhar kita sudah belajar. Izhar khalqi kita sudah belajar tak? Izhar ini sudah belajar. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Sekarang kita masuki materi idgham bigunnah dan idgham bila gunnah.
Sekarang kita masuki idgham biguna dan idgham bilaguna. Oke? Baik, mari kita mulai. Ini sudah pernah kita pelajarin. Hari ini yang kita pelajari. Oke? Baik. Kita mulai. Idgham biguna. Idgham biguna. Nah, sering kita bertanya, apa itu idgham biguna? Idgham biguna itu idgham biguna itu artinya, idgham artinya memasukkan. Idgham artinya memasukkan. Guna, biguna, bi artinya dengan, guna artinya dengung. Artinya dimasukkan dengan dengung. Apa yang dimasukkan dengan dengung? Nah, ingat, sebagaimana izhar halki kemarin, itu huruf izhar halki itu ada hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Ada 6 kan? Ada 6. Sedangkan idgham biguna ini hurufnya ini ada, coba kita perhatikan, ada berapa? 1 nun, mim, waw. Iya. Hurufnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau cara membacanya itu na, ma, wa, ya. Saya minta kalian tidak usah dihafal tapi diingat. Ketika ditanya kalian bisa menjawab. Oke? Yang pertama, contoh daripada nun. Nah, nun. Contoh nun. Contoh nun ya. Oke. Nah, contoh nun. Lan nasbiru ala. Ini ada idgham biguna. Lan nasbiru ala. Nun mati ketemu dengan nun. Nun mati ini ketemu sama nun. Nunnya ini yang mana? Ini nah. Nah, ini adalah huruf idgham bigunanya. Lan nasbiru ala. Dengung. Nun mati ketemu dengan nun. Itulah idgham bigunanya. Bukan dibaca lan nasbiru ala, tapi dibaca lan nasbiru ala. Oke, paham? Selanjutnya mim. Mim. Nun mati ketemu dengan mim. Contoh. Mim mithlihi. Nun mati ketemu sama mim. Cara bacanya mim mithlihi. Ini ada tasdid. Mim mithlihi. Nun mati ketemu dengan mim. Mimnya itu yang mana? Ini nah. Nun mati. Contoh lagi. Dengung ya, nanti kita praktekkan cara bacanya. Sekarang waw. Kita cari yang waw. Waw ya.
Kita cari waw. Mutahharatu wahum. Mutahharatu wahum. Haratu wahum. Nah, ini idgham gunanya. Don matain ketemu sama waw. Mutahharatu wahum. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang ya. Kita cari yang ya. 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 Ya ya. Ya, ya. Khairan yarah. Fathatain ketemu sama iya. Ini iyanya. Wow, ini. Perhatikan ya. Khairan yarah. Oke. Perhatikan semuanya, kita belajar cara bacanya sekarang. Perhatikan, bisa diikuti. Nun mati ketemu sama nun. Nun mati ketemu sama nun. Lan nasbira ala. Bukan dibaca lan nasbira ala, tapi dengung. Dengungnya di mana? Apakah di sini nun pertama, apakah nun kedua? Dengungnya itu nun yang kedua. Inilah rumusnya. Dengungnya itu nun yang kedua. Didengungkan di sini huruf ini Ini yang didengungkan. Nun, mim, waw, ya. Di situ yang didengungkan. Oke? Paham tum? Lan nasbira ala. Oke? Lan nasbira ala. Lan nasbira ala. Lan nasbira ala. Faham tum? Saya kira kalian insyaallah paham. Saya kira kalian cepat paham karena memang kalian itu adalah orang pintar. Amin. Nun mati sekarang, nun mati ketemu sama mim. Mim mislihi. Panjang enggak ya? Enggak salah. Oke, panjang memang. Ini panjang. Mim mislihi, nun mati ketemu sama mim. Di mana dengungnya itu di mana? Yang dikatakan dengung itu di mana ditekan? Yang ditekan tuh di sini Ketika masuk mim. Ketika masuk di mim, di sinilah yang ditekan. Di sini yang ditekan. Huruf-huruf ini yang ditekan ini yang ditekan. Oke? Mim mislihi. 1, 2, 3. Mim mislihi. Yuk sama-sama. Mim mislihi. Oke, paham? Selanjutnya mutahharatu wahum. Oke? Bisa diikuti. Mutahharatu wahum. Yang ditekan tuh di sini Oke? Mutahharatu waw. Ini Ketika masuk di waw, di sini yang ditekan. Oke? Yuk. Saya dulu. Mutahharatu wahum. Yuk sama-sama. Mutahharatu wahum. Oke? Yang terakhir. Khairan yarah. 1, 2, 3 sama-sama.
khairan yarah, yang ditekan dia. Okey, yuk langsung masuk dia. Khairan yarah. Okey, ditekan dia. Khairan yarah. Ditekan di dia. Okey, kita ulangi lagi. Karena yang namanya Al-Quran, bacaan Al-Quran itu harus kita ulang-ulang. Bismillah. Lan nasbiru ala. Okey, selanjutnya mim mislihi. Okey, mutahharatu wahum. Okey, khairan yarah. Okey, sudah faham? Saya kira insya-Allah kalian itu cepat faham. Okey, kita maklumilah ya, karena sekarang kondisi memang tidak memungkinkan untuk ketemu secara langsung. Kalau ketemu secara langsung, mungkin saya bisa melihat bacaan kalian secara langsung. Buka Al-Quran, langsung kita praktekkan. Tapi ini cukup kalian mendengarkan tutorial dari saya. Dan insya Allah setelah kalian mendengarkan ini dan saya berikan nanti latihan, makanya jangan di skip video ini. Jangan di skip. Karena kenapa? Karena ada nanti latihan yang saya berikan, ayat apa, ayatnya berapa, surahnya apa. Oke, perhatikan nanti. Nanti silakan ditulis di kolom komentar jawabannya itu. Absen berjalan ya, absen tetap berjalan. Tulis nama sama NIM. Tidak usah ditulis asalnya. Oke, saya kira sudah paham kalau idgham biguna. Sekarang kita memasuki materi yang kedua pada hari ini, yaitu idgham bilagun, idgham bilaguna. Perhatikan ya, idgham bilaguna. Oke, sekarang kita memasuki idgham bilagun, idgham bilaguna. Idgham bilagun, idgham bilaguna. Perhatikan ya. Idgham bilaguna. Oke. Idgham bila guna. Bila guna. Idgham sama kayak tadi, artinya itu dengung. Bila ini nyambung, bila tanpa artinya. Guna artinya itu tanpa dengung. Jadi idgham dimasukkan, bila guna dimasukkan ke huruf idgham biguna tanpa guna, dimasukkan tanpa didengungkan. Bila guna artinya dimasukkan tanpa dengung. Apa saja huruf idgham bila guna itu? Huruf idgham bila guna itu tidak banyak, sedikit saja. Sedikitnya itu berapa Pak Ustaz? Sedikitnya itu ada 2 cuman. Lam sama ro. Kok lam cek itu? Lam sama ro. Lam sama ro. Bila guna itu lam sama ro. Idgham bila guna itu lam sama ro. Oke? Perhatikan. Bagaimana contohnya? Kita satu contoh. Walakin la ya'lamun. Contohnya itu kita tuh selalu berhati-hati kalau nulis, karena ya
Walakin. Nah, walakin la. Walakin. Oh, di sini ada tasdid ta. Killa ya lamuna. Inilah walakin la ya'lamun. Yang mana huruf idgham bila gunanya nun mati ketemu sama la. Inilah. Nah, cara bacanya bagaimana? Walakin la ya'lamun. Dimasukkan di mana? Dimasukkannya di sini nah. Tidak dengung tapi cuma dimasukkan. Dimasukkan tanpa dengung. Walakin walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Oke. Paham ya? Walakin la ya'lamun. Paham? Idgham gunanya dimasukkannya itu di la, inna, dimasukkan di sini. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ro. Kiro. Nah. Nun mati ketemu sama roh. Mir rabbihim. Nun mati ketemu sama roh. Rohnya nun ketemu roh. Ini nah idgham bila gunanya nah. Roh. Dimasukkannya di roh. Oke? Paham? Mir rabbihim. Walakin la ya'lamun. Mir rabbihim. Contoh lagi ya, contoh lagi satu. Contoh dari roh. Samaratir rizqan. Oke, contoh lagi ya. Contoh dari roh. Contoh dari roh. Samaro rizqan. Samarotin rizqon. Rizqon. Samarotir rizqon. Nah, samarotir. Nah, ini kasrotain. Garis bawah itu kalau garis bawahnya 2 kasrotain, kalau 1 namanya kasroh, kalau 2 kasrotain. Ketemu sama roh ini huruf bila guna, maka dibaca dimasukkan tanpa dengung. Samarotir rizqon. Oke, paham? Saya kira insyaallah paham semuanya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin la ya'lamun. Oke. Sama-sama. 1 2 3.
walakin la ya'lamun. Nun mati ketemu sama ra. Mir rabbihim, oke. Samaratir rizqan. Nah, oke, insyaallah paham. Mudah-mudahan itulah yang namanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu harus kita berhati-hati. Fasoha, penyebutan hurufnya kita harus berhati-hati. Tidak boleh salah. Kalau salah, maka salah arti pula. Beda dengan bahasa Indonesia. As-sod itu lampu, sod misbahun. Tapi sod itu kita ubah menjadi sin, maka dia akan berubah menjadi kolam berenang. Misbahun artinya kolam berenang. Kalbun itu kaf. Kalbun itu kaf artinya kaf artinya anjing. Ketika kita ubah menjadi qaf, hati, kita mengatakan kolbun, tapi kita ucapkan kalbun, itu beda arti, artinya anjing. Nauzubillah. Maka dari itu bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ketika kita salah, tapi bayangan kita, oh maksudnya itu seperti ini, nah, masih benar. Contoh, aku suka sama kamu. Sin itu aku suka sama kamu. Tapi ketika kita mengucapkan aku suka sama kamu, aku suka sama kamu, itu masih kita bisa pahami. Oh berarti aku suka sama kamu, berarti dia suka sama saya. Berarti dia suka sama saya. Aku suka sama kamu. Oke, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Yang namanya Al-Quran, bacaan Al-Quran itu ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu tajwid, harus sering dibaca Al-Qurannya. Walaupun orang itu pintar membaca Al-Quran, tapi dia jarang baca Al-Quran, atau 1 tahun sekali ketika bulan suci Ramadan baru dia baca Al-Quran, nauzubillah, pasti dia banyak lupa, ya, pasti dia banyak lupa. Maka dari itu saudaraku, tapi ketika kita punya ilmu sedikit tapi sering kita praktekkan, maka itulah ilmu yang lengket di otak kita. Makanya dari itu jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Sehari baca Al-Quran sehari 1 lembar tidak jadi masalah. Bahkan setengah lembar tidak jadi masalah. Bahkan 1 ayat pun sehari tidak jadi masalah. Dibandingkan sehari dia baca 3 juz, tapi 1 tahun dia baru buka Al-Quran lagi, nauzubillah. Maka dari itu saudaraku, mahasiswaku hukum pidana Islam, mudah-mudahan materi ini bisa diterima ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita melanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu kita tadarus Al-Quran. Kita tadarus Al-Quran. Dengarkan bacaan Al-Quran saya, kalian simak, tidak usah diikuti, tidak apa-apa, simak aja, buka Al-Qurannya. Ayo silakan ambil Al-Quran, buka Al-Qurannya. Al-Qurannya dibuka ya. Nah, Al-Qurannya dibuka, tentu yang punya air wudhu ya. Buka Al-Qurannya, silakan disimak bacaan saya. Kalian perhatikan, oke? Perhatikan, oke. Nanti kalian setelah saya membaca, kalian ini jadi PR di rumah, wajibatul manziliyah, artinya itu PR untuk di rumah. Ditulis di kolom komentar di bawah ini apa, carikan idgham biguna dan idgham bilaguna, minimal 3 lah, 3. Kalau bisa jangan sama yang lain. Tapi kalau seandainya kebetulan itu sama, tidak jadi masalah. Tapi usahakan jangan sampai sama dengan teman-teman yang lain. Kayak izhar kemarin, oke? Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. Perhatikan, تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Perhatikan, ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Baiklah, mahasiswaku Indra dan Fatah Palembang dan pemirsa channel Ismadil TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja mempraktekkan bacaan tadarus Al-Qur'an supaya kalian bisa menyimak dan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian termotivasi dan selalu membaca Al-Quran di rumah dan perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya perhatikan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu bisa dimanfaatkan dan bisa dipraktekkan nanti dalam amaliyah keseharian kita. Ingat, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti kita ketika kita mati nanti. Syafaat, kembali lagi bertanya, syafaat itu apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongan Al-Quran. Al-Quran nanti akan mencari kita. Al-Quran nanti akan membela kita ketika kita didatangi malaikat ingin menghukum kita, ingin menanyakan sesuatu kepada kita. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Oke? Jadi saya minta kepada kalian semoga istiqomah dalam belajar ilmu Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian melalaikan bacaan Al-Quran itu. Alangkah indahnya ketika kalian di masyarakat, kalian orang tahu kalau kalian itu dari Universitas Islam Negeri atau dari lembaga keagamaan, baik itu dari pesantren mungkin. Ketika kalian pulang ke rumah, kalian disuruh jadi imam, akhirnya kita maju jadi imam. Allahu Akbar, misalnya disuruh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Yang bangga siapa? Yang bangga orang tua kita. Allahu Akbar. Subhanallah, yang tersebut namanya siapa? Orang tua kita, padahal orang tua kita di rumah. Kakak kita bangga punya adik seperti kita. Dan adik kita bangga punya kakak seperti kita. Bibi kita bangga punya ponakan seperti kita. Maka dari itu saudaraku, mudah-mudahan kalian istiqomah. Insya Allah tidak ada kata terlambat. Baik kalian dari pesantren yang sudah belajar ilmu tajwid, tak apa-apa, kalian ikuti saja. Keberkahan satu dapat, yang kedua ilmu kalian semakin lengket. Dan teman mahasiswaku atau yang baru belajar ini tajwid, ilmu tajwid ini, yang dari STM mungkin, yang dari sekolah umum, yang tidak ketemu dengan pelajaran tajwid, nah disinilah sekarang belajar. Oh Pak Ustaz, umur aku sekarang sekian, sudah terlambat kali ya? Tidak ada kata terlambat saudaraku. Tidak ada kata terlambat. Semua tidak ada kata terlambat. Yang penting kalian mau belajar. Oke? Itu saja. Baiklah, kita tutup majelis kita ini dengan melepaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.